Shalom, selamat pagi untuk kelas 12 IIS 1 dan kelas 12 IIS 2. Ibu harap kabar kalian selalu sehat-sehat ya. Untuk minggu ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Ini masih satu materi ya nak ya, dengan jurnal penyesuaian minggu lalu. Kalau minggu lalu kita masih belajar teorinya, minggu ini kita akan belajar untuk menghitung. Ya, Ibu ingin menjelaskan kembali ya apa kemarin itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan suatu jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di akun pada akhirnya akan mencerminkan saldo dan jumlah yang sesungguhnya. Nah, jadi intinya data untuk membuat jurnal penyesuaian itu kita menggunakan data dari neraca saldo. Kemudian, Ibu ingin mengingatkan kembali juga ya, apa-apa saja sih data atau akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada perlengkapan, kedua penyusutan tidak harta, tidak lancar, atau aktiva tetap ya nak ya. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. 5, utang beban. 6, piutang pendapatan. Dan 7, piutang tidak tertagih. Nah, untuk minggu lalu Ibu sudah jelaskan ya pengertian dari masing-masing jurnal ini dan kenapa 7 akun ini membutuhkan penyesuaian. Sekarang kita akan coba menghitung. Kita masuk untuk menghitung akun perlengkapan. Ya, akun perlengkapan itu berarti merupakan barang yang habis pakai dibeli perusahaan dalam kegiatan operasional. Ya, kemarin Ibu jelaskan kenapa perlengkapan perlu penyesuaian karena perlengkapan itu kan dipakai. Maka untuk akhir periode tentunya jumlah perlengkapan tersebut sudah berubah ya, karena sudah ada yang digunakan atau dipakai. Nah, sebagai contoh di sini pada 5 Juni 2020 Bengkel Maju membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3.500.000 dan pada tanggal 30 Juni perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini ya, kita akan menghitung perlengkapan yang sudah terpakai. Dan sudah berulang kali Ibu katakan bahwa perlengkapan yang sudah dipakai ini nanti akan menjadi beban. Maka yang kita hitung adalah beban perlengkapan yang sudah terpakai. Jika awalnya saldo 3.500.000, tetapi pada bulan Juni sisanya 2 juta, jelas bahwa perlengkapan yang sudah dipakai itu adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Maka akunnya adalah menjadi beban perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah dan perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian kita lanjut, nomor 2 itu adalah penyusutan harta tidak lancar. Ya, kenapa aktiva tidak lancar ini masuk ke dalam jurnal penyesuaian? Ya, karena harta tidak lancar atau aktiva tetap ini mungkin tidak habis ya nak ya, tetapi mengalami penyusutan. Ya, artinya mengalami pengurangan nilai tersebut. Ini contohnya pada 5 Juni dalam neraca saldo Bengkel Maju terdapat akun peralatan sebesar 15 juta. Nah, tentunya pada periode tersebut peralatan yang sebesar 15 juta ini tentunya akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutannya itu adalah sebesar 10% per tahun. Nah, maka langsung saja kita kalikan
15 juta dikali dengan 10%. Maka 15 juta, 10% dari 15 juta adalah sebesar Rp1.500.000. Maka dapatlah jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 di debit pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 di kredit. Jadi 1.500.000-nya ini berasal dari 15 juta dikali dengan besar penyusutan yaitu sebesar 10%. Kita lanjut ke akun yang ketiga. Itu adalah beban dibayar di muka. Ya. Nah, jadi beban dibayar di muka ini pada jurnal umum ya, itu bisa dicatat sebagai harta ataupun sebagai beban. Nah, jadi ketika kita mencatat sebagai harta, ya, di sini kita akan menghitung berapa beban yang sudah terpakai. Ya, kita masuk ke contoh soal. Pada 1 Juni 2020, Bengkel Maju membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Nah, jadi kita hitung yang sudah terpakai. Jadi periodenya itu, akhir periode itu sampai Desember ya, Naya, 31 Desember. Maka di sini kita mau hitung ya pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Artinya coba kita hitung sudah berapa bulan yang dipakai. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya sudah 7 bulan beban ini yang sudah kita pakai. Artinya 7 bulan ini dibagi dengan 12 dikali dengan 30 juta rupiah. Nah, jadi dapatlah hasilnya 17.500.000 rupiah. Kita masuk ke nama akunnya adalah beban sewa sebesar 17.500.000 rupiah pada sewa dibayar di muka sebesar 17.500.000 rupiah. Nah, itu jika dicatat sebagai harta. Kesimpulannya, kalau dicatat sebagai harta, itu kita mau menghitung yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, sebaliknya, jika dicatat sebagai beban, ya, itu kita akan menghitung sewa yang belum terpakai. Nah, kalau di atas tadi kita hitung beban yang sudah terpakai, berarti di bawah kita menghitung sewa yang belum terpakai. Nah, berarti sisanya itu kita hitung dari periode baru yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, berarti yang belum terpakai itu adalah sebesar 5 bulan. Jadi kita hitung 5 dibagi 12 ini artinya 12 bulan ya, Nak ya. Karena dia untuk masa 1 tahun dikali dengan 30 juta ribu rupiah. Maka dapatlah hasilnya sebesar 12.500.000 rupiah. Kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka sebesar 12.500.000 pada beban sewa 12.500.000. Kemudian kita lanjut pada pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka ini perlu mengalami penyesuaian? Karena pada awal dia dicatat itu sebagai utang. Kenapa dicatat sebagai utang? Karena kita sudah menerima pendapatannya, tetapi belum memberikan jasa. Contohnya, pada 1 Agustus 2020, Bengkel Maju
Bengkel Maju menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun itu sebesar 15 juta. Nah, dari soal ini ya, kita mengetahui bahwa sewa tersebut 15 juta untuk masa 1 tahun. Nah, kalau dia dicatat sebagai utang, di sini kita akan menghitung berapa sih pendapatan tersebut yang sudah kita terima atau kita pakai sebagai sewa. Ya, berarti di sini kita hitung adalah yang sudah kita pakai atau yang sudah kita terima ya. Kalau dari bulan Agustus dibayar, kembali lagi ke Desember, berarti yang sudah kita pakai adalah dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti yang sudah kita terima itu adalah sebesar 5 bulan. Jadi 5 bulan dibagi 12 bulan dikali 15 juta, dapatlah hasilnya 6.250.000 rupiah. Maka kita masuk ke jurnal penyesuaiannya, yaitu sewa diterima di muka sebesar 6.250.000 rupiah pada pendapatan sewa dikredit sebesar 6.250.000 rupiah. Itu jika dicatat sebagai utang. Namun, jika dicatat sebagai pendapatan, nah di sini kita akan menghitung sewa yang belum kita pakai. Nah, berarti yang kita hitung itu adalah dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, berarti yang belum kita pakai itu adalah sebesar 7 bulan. Ya, berarti 7 bulan dibagi 12 bulan dikali dengan 15 juta, dapatlah hasilnya 8.750.000 rupiah. Nah, jadi di sini akunnya ya, pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 8.750.000 rupiah. Kita masuk ke akun nomor 5, yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, bila beban yang masih harus dibayar ini, ya, kenapa masuk ke jurnal penyesuaian? Itu karena kita sudah memakai, ya, tetapi hingga akhir periode belum kita bayar, ya. Jadi kita sudah gunakan, tetapi pada akhir periode kita belum membayar. Nih, misalnya pada 2 Juni 2020 Bengkel Maju membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Tetapi sampai 30 Juni 2020 ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya sebesar 2.500.000 rupiah. Ya, dikarenakan salah administrasi. Ya, misalnya adminnya ya, bagian bendahara misalnya harusnya itu kan gajinya ternyata karyawannya itu misalnya ada 5, tetapi yang dibayarkan masih 4. Nah, berarti ini yang 2.500.000 ini adalah utang bagi kita. Jadi kita masukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji di debit sebesar 2.500.000 rupiah pada utang gaji di kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian yang nomor 6 itu pendapatan yang masih harus diterima. Mengapa pendapatan yang masih harus diterima ini masuk ke jurnal penyesuaian? Karena pendapatan itu kan hak kita ya nak ya, hak kita. Tetapi sampai akhir periode akuntansi, pendapatan tersebut ya atau piutang gitu ya bagi kita karena belum dibayar, belum kita terima juga.
Nah, artinya di sini kan kita tidak boleh masukkan ke kas karena uangnya kita belum terima. Jadi kita masukkan dulu ke jurnal penyesuaian, yaitu piutang pendapatan langsung ya sebesar nominal sebesar 8 juta ribu rupiah pada pendapatan usaha sebesar 8 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ya nomor 7 itu adalah piutang tidak tertagih. Nah, kenapa piutang tidak tertagih masuk ke jurnal penyesuaian? Itu karena resiko yang diterima perusahaan akibat pelanggan tidak membayar piutang kepada kita. Ya, bisa nggak terjadi Bu piutang tidak tertagih? Iya bisa, yaitu ketika konsumen tidak membayarkan piutang kepada kita. Contoh soal, bengkel maju menetapkan sebagai piutang tidak tertagih sebesar 3% atas piutang usaha sebesar Rp3.500.000. Nah, di sini kita langsung ya nak ya, 3%-nya kita kalikan dengan jumlah piutang. Nah, berarti 3% dikali Rp3.500.000 yaitu sebesar Rp105.000. Kita masuk ke akunnya, berarti kerugian piutang sebesar Rp105.000 pada cadangan kerugian piutang sebesar Rp1.500.000. Oke, sampai di sini ya nak ya untuk materi ini. Ya, memang untuk mengerjakan jurnal penyesuaian itu memang agak ribet. Ya, memang dan tidak gampang. Maka kalian perlu benar-benar berlatih. Jadi kalian harus mengenal akun-akunnya dan kalian harus tahu nama jurnal penyesuaiannya. Ya, Ibu yakin jika sering berlatih kalian akan semakin paham. Oke, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap berlatih. Ibu yakin bila berlatih kelas 12 IS1 dan 12 IS2 akan semakin terbiasa menghadapi soal-soal akuntansi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.